menetapkan target untuk setelah hujan berhenti. Bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam manajemen. Kirain hebat beneran. Ternyata banjir surut 6 jam ada syaratnya toh Pak Anies. Ditulis oleh Widodo SP. Untuk daerah yang praktis tidak bikin apa-apa buat mencegah atau mengantisipasi banjir menyergap wilayah kekuasaannya, saya sempat berpikir Anies Baswedan agak sakti alias hebat beneran ketika berkata bahwa banjir di Jakarta dapat surut dalam 6 jam. Hebat bener tuh gak bener, apalagi kalau hujan seharian penuh tanpa ada peringatan sebelumnya, terus langsung menghajar wilayah DKI Jakarta tanpa permisi. Yakin bisa surut secepat itu? Namun kini saya menjadi lebih tenang setelah membaca pengakuan terbaru dari Anies Baswedan, seperti dilansir dari laman Kompas berikut ini. Ternyata semua itu ada syaratnya Bung, yang diawali dari perkataan, kalau aliran sungai sudah kembali pada titik normal, maka 6 jam sudah harus surut. Sebentar. Syarat pertama ini saja sudah bikin saya menahan tawa membaca berita pernyataan Anies di Balai Kota DKI Jakarta, tepatnya Selasa 2 November 2021. Masih ada syarat yang lainnya, Bung. Jangan pikir syarat itu sudah cukup, karena masih ada yang lebih menggelikan lagi ketika syarat kedua disampaikan. Kondisi hujan tidak dilarang berada di atas 100 mm per hari, karena kondisi drainase DKI Jakarta diakui oleh Anies hanya berkapasitas maksimal 100 mm per hari. Syarat berikut yang kudu dipatuhi oleh air hujan atau air sungai supaya tidak dilaknat karena tidak patuh pada instruksi gubernur adalah kondisi aliran sungai yang tidak melebihi permukaan bantaran sungai. Syarat terakhir, siap-siap ketawa si Wodas meledak, adalah hujan sudah reda dan air bisa kembali dipompa keluar wilayah banjir. Saya beri waktu sejenak untuk tertawa. Kalau sudah puas, silahkan mendengarkan separuh artikel berikutnya. Masih dalam pemberitaan yang sama, Gubernur pilihan JKT58 itu juga mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi. Langsung aja simak kata-katanya, karena membahasakan ulang lebih susah buat saya. Tentu kita akan evaluasi terus apa yang membuat sebuah target tercapai dan apa yang membuat sebuah target tidak tercapai dalam rangka perbaikan terus-menerus. Ada yang paham maksud ucapan yang barusan itu? Kalau paham, bisa dilanjutkan dengan bagian pamungkas ini. Kalau aliran sungainya tidak turun-turun, maka otomatis banjirnya akan terus terjadi, ucap Anies. Saya jadi ingin bersorak ala Jar Jar Singh karena kagum dengan permainan kata pemimpin yang satu ini, yang rasanya lebih lucu daripada stand-up komedi manapun yang pernah saya dengar. Pak Anies serius dengan semua itu? Atau jangan-jangan dia sengaja bikin ucapan kontroversial itu supaya publik ada bahan untuk membicarakannya, terus penulis Word dapat ide segar untuk menulis opini? Entahlah. Semua masih misterius, sama misteriusnya dengan balapan Formula E yang belum ada kabar akan digelar di mana karena sirkuitnya saja belum dibuat. Saya ulangi syarat-syarat agar Jakarta tidak banjir dan air dijamin surut dalam 6 jam ya. 1. Kalau aliran sungai kembali normal. 2. Kalau curah hujan tidak melebihi 100 mm per hari. 3. Kalau air sungai tidak melebihi permukaan bantaran sungai. 4. Kalau hujan sudah reda. 5. Kalau air sudah dipompa keluar wilayah yang kebanjiran. Super sekali solusi penanganan banjir dari gubernur yang disebut oleh pendukungnya dengan rasa presiden itu kan? Kirain hebat atau sakti mandra bokir. Rupanya solusinya cuma seperti itu. Itu pun masih boleh ditambah dengan mendownload buku panduan banjir ditambah berdoa 7 hari 7 malam biar hujan gak mendatangkan banjir selama sisa musim penghujan yang masih lama akan menghantui warga Jakarta ke depannya. Mungkin saking bedanya juga, curah hujan dan aliran sungai pun kalau bisa ingin diatur sama Anies Baswedan supaya menuruti syarat dan ketentuan yang barusan diucapkan. Mungkin mau mengatur Tuhan sekalian, tapi dia tidak berani karena takut dosa. Akhirnya, saya cukupkan sekian karena saya tidak tahan lagi mau ketawa keras-keras setelah membaca ulang statement super di atas. Maksudnya, super aneh bin ngawur. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus-terusan ya, berarti 6 jamnya dihitung dari mana? Dihitung pada waktu hari ketiga setelah hujan berhenti atau bagaimana? Ini satu syaratnya. Kemudian yang kedua, curah hujannya harus di bawah 100. Sementara kita tahu dalam 2 tahun terakhir ini curah hujan kita di atas 100 bahkan mencapai 200 dan 300. Ini tentu udah pasti akan terjadi dampak hujan yang lebih tinggi, apalagi dengan perkiraan BMKG La Nina nanti. Kacau, Ketua Fraksi Gerindra sebut banjir Jakarta tidak perlu dibesar-besarkan, ditulis oleh Syardi. Banjir mulai terjadi di sejumlah kawasan di Jakarta. Hingga saat ini menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, ada 13 RT di beberapa kelurahan di wilayah Jakarta Timur yang terendam banjir. Di Kelurahan Lubang Buaya, ada 1 RT yang terendam banjir dengan ketinggian 40 cm akibat luapan dari Kali Suntar. Di Kelurahan Cipinang Melayu, BPBD mencatat ada 9 RT yang terdampak banjir dengan ketinggian 40-55 cm juga karena luapan dari Kali Suntar. Sementara di Kelurahan Cipinang Muara, ada 3 RT yang terdampak banjir dengan ketinggian 40 cm juga karena luapan Kali Suntar. Pertanyaannya adalah, mana klaim bombastis dari Anies yang bilang banjir kering dalam sehari? Mana target yang katanya 6 jam banjirnya surut? Semua itu hanya lip service dengan rangkaian kata-kata indah yang hanya enak didengar. Target 6 jam tapi ada syarat curah hujan sekian-sekian. Ibarat produk dijual dengan harga murah, promo heboh dan diskon gila-gilaan. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku yang memberatkan. Sama aja bohong dong. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menilai banjir yang merendam sejumlah daerah di ibu kota pada Senin kemarin bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Menurut dia, wilayah yang terendam pada hari Senin itu adalah daerah yang memang rawan banjir meski intensitas hujan rendah. Kalau kita lihat wilayahnya, wilayah yang memang rawan banjir, walau curah hujan intensitas rendah atau sedang, sudah pastikan banjir. Jadi sepertinya bisa dibilang itu bukan hal yang perlu dibesar-besarkan masalahnya, kata Rani. Kalaupun perlu waktu beberapa jam untuk surut, mungkin memang diperlukan waktu untuk proses pengaliran air ke tempat semestinya. Sehingga terkadang menjadi tergenang dulu sebentar untuk menanti proses airnya berjalan. Di musim hujan memang pastinya risiko terjadi banjir itu pasti ada, katanya lagi. Bagus sekali statement Rani ini. Apakah mau membela Wagub DKI karena sama-sama dari partai yang sama? Dilihat dari caranya ngomong, tampaknya rumahnya tidak pernah kebanjiran. Makanya bisa bilang banjir bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Ibarat orang yang kaya bilang orang miskin lapar itu tidak perlu dibesar-besarkan. Coba kalau rumahnya kebanjiran 3 hari dan harus ngungsi dan pindahkan barang-barang rumah, pasti orang ini akan bicara lain lagi. Mungkin bakal marah-marah mengutuk gubernur yang tidak becus kerja. Kalaupun gubernurnya satu kelompoknya, pasti hanya marah-marah dalam hati, mengutuk dalam diam, hehehe. Sudah tahu wilayah yang terendam banjir memang langganan banjir, tapi kenapa tidak dilakukan sesuatu untuk mencegahnya? Bukan masalah durasi banjir mau diperpendek, tapi buat supaya tidak banjir lagi. Tapi apa yang dilakukan Anies malah bilang tidak perlu dibesar-besarkan. Mulut Anies tuh yang terlalu besar, bikin target yang terlalu tinggi dibandingkan kemampuannya. Jadinya heboh begini, wajar dong publik menuntut target yang dibuatnya sendiri. Dia